Mereka bukan saja menyumbang kepada penciptaan peluang pekerjaan, that is the important part, Dato' Sri. But of course, we are looking now at transfer of technology from the rest of the world. The world is moving too fast, and we cannot be left behind, and we will not be left behind. Not under our watch, I'm sure. Untuk Rahmat. We are Untuk looking Rahmat. at that. Yes, boleh. Itu cakap dalam bahasa Malaysia. Ya, boleh. Dalam Dewan, please. Bahasa saya apapun saya cakap, saya mula dengan bahasa Inggeris, bahasa Malaysia. Cuba faham di SPM Teluk Air Tawar dapat apa dalam SPM untuk bahasa Malaysia? Jawab. Boleh jawab? Berani jawab? Jawablah. Ayo, pagi-pagi macam ni. Jangan. Duduk. It's okay. Teluk Air Tawar. It's okay. Kalau lepas saya cakap bahasa Malaysia, you tak faham bahasa Inggeris, then I will come and teach you lah. Don't worry. Sekarang Tarik balik. Perdana Menteri kita cakap kita perlu cukup. Tarik balik bahasa Inggeris. Betul lah. Okey. Air Tawar nak cakap bahasa putih, minta izin. Tarik balik tu Tawar. Sudah. Datuk Keramat, seelok-eloknya lah. I'm trying my best. Seelok-eloknya I'm trying my best. bahasa Malaysia. Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini kita akan membahas pada 20 Mei 2025, terjadi insiden menarik di Dewan Rakyat Malaysia. YB Jagdeep Singh Deo, salah satu anggota parlemen, menyampaikan materinya dalam bahasa Inggris. Ketika seorang anggota lain memintanya menjelaskan dalam bahasa Melayu, respons Jagdeep terkesan meledek. Pernyataan tersebut, yang kemudian disambut gelak tawa oleh sebagian anggota Dewan lainnya, menjadi potret nyata dari krisis bahasa yang dialami negeri jiran kita. Bahasa Melayu adalah bahasa resmi negara Malaysia, sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Namun yang terjadi dalam sidang parlemen menunjukkan realitas yang menyedihkan. Bahkan di forum tertinggi kenegaraan, bahasa ini tak mendapatkan tempat terhormat. Alih-alih digunakan secara konsisten, bahasa Melayu justru dianggap membatasi atau kurang elegan untuk diskusi serius. Jika elit politik di Dewan Rakyat sendiri enggan menggunakan bahasa kebangsaan, bagaimana mungkin rakyat diminta menjunjung tinggi bahasa Melayu? Lebih jauh, bagaimana Malaysia bisa meyakinkan dunia bahwa bahasa Melayu layak menjadi bahasa internasional, jika penggunanya sendiri meremehkannya? Ironi makin terasa ketika kita mengingat bagaimana sebagian pihak di Malaysia menanggapi penetapan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi PBB. Alih-alih memberi selamat, muncul reaksi bernada sinis, bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu, Malaysia yang lebih dulu. Bahkan beberapa pihak menolak mengakui perbedaan signifikan antara keduanya. Namun yang membingungkan, di saat yang sama, bahasa yang diklaim sebagai dasar dari bahasa Indonesia justru dianggap tidak cukup kelas untuk digunakan dalam forum resmi seperti Dewan Rakyat. Maka timbul pertanyaan, apakah penolakan terhadap bahasa Indonesia lebih didasari oleh gengsi semu, sementara mereka sendiri tak benar-benar percaya bahwa bahasa Melayu memiliki nilai global?